selamat malam semuanya. Selamat datang di acara talk show kita kali ini tentang bisnis series. Exgenovi pada kesempatan kali ini bekerja sama dengan Hima PKA Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Di mana pada malam ini tamu kita adalah seorang fotografer dan juga owner dari Win & Co. Nah, host kita malam ini adalah saya sendiri, Asbara Wildani, dosen dari PKA, dan saya didampingi oleh rekan saya, Pak Danis, dosen entrepreneur Politeknik PBI. Halo Pak. Halo. Dan tentu saja bintang tamu kita ya, malam ini narasumber kita, Ko Darwin Wu dari Win & Co. Halo Ko Darwin, sehat-sehat ya? Halo. Selamat malam. Sehat semuanya. Malam Ko. Iya, kelihatan kok kayaknya fit banget ya malam ini ya Ko. Oh fit, harus tetap fit kita. Iya. Oke Ko, mungkin untuk pertama bisa sharing dulu kegiatan-kegiatannya di masa pandemik ini kira-kira seperti apa ya? Kegiatan-kegiatan rumah atau kegiatan bisnis juga kira-kira seperti apa ya Ko? Oke, nah kalau kegiatan bisnis murni kita mulai April tutup sementara karena kita mendukung program pemerintah untuk meminimaliskan penyebaran COVID ini. Jadi semua lini bisnis di bidang Win & Co itu boleh dibilang mati total. Mati total dalam arti Win & Co itu kan genrenya kita foto pre-wedding. Nah, pre-wedding pemerintah melarang akan untuk melangsungkan pernikahan, otomatis wedding kita mati. Kemudian di lini yang menjadi tulang punggungnya Win & Co itu adalah salah satunya wisuda. Nah, wisuda juga sama. Wisuda kan semua sekolah, semua kampus juga tidak melakukan kegiatan belajar mengajar. Otomatis dunia wisuda kita juga mati juga. Nah, kemudian karena begitu banyaknya keluarga maupun keluarga dalam arti baik itu keluarga besar maupun keluarga kecil yang akan terimbas ekonominya. Kalau kita berbicara tentang sedikit bisnis ekonomi, membuat dampak bahwa setiap kepala keluarga dan ibu rumah tangga otomatis akan mengunci keran anggarannya. Maka foto keluarga, foto baby kita juga otomatis mati juga. Jadi ya secara global dunia fotografi dan videografi di saat COVID ini mati total. Tapi kegiatan apa yang bisa saya lakukan? Selama April ini saya bersama istri membantu UKM-UKM yang bergerak di dunia menjual makanan di GrabFood dan GoFood. Oke, ya. Ya, jadi banyak saya ngelihat ojek online juga nggak jalan, kasihan ya. Kemudian mereka yang biasanya dalam sehari bisa mendapatkan berapa untuk menghidupkan keluarganya, tapi karena COVID itu semua orang jadi jarang keluar, otomatis untuk kayak Grab atau Gojek itu agak susah. Jadi orang kebanyakan berdiam diri di rumah. Nah, apa yang bisa kita buat? Nah, karena kita semua ada di rumah, yang bisa kita buat adalah banyak bermunculan chef baru, chef dadakan. Nah, sekarang banyak sekali chef ya, dadakan yang mungkin cara mempresentasikan makanan atau minuman itu mereka nggak tahu seperti apa. Jadi selama di bulan April, Win & Co membuka peluang kita membantu semua UMKM di Kota Medan, khususnya untuk food. Kita bantuin mereka fotoin makanannya agar fotonya menarik. Jadi kalau misalnya kita pesen di ojek online, yang kita lihat kan fotonya. Iya, benar.
bukan rasanya. Jadi salah satu ini yang bisa menarik orang untuk bisa memesan. Kalau kelihatannya menggiurkan, orang akan memesan. Nomor kedua adalah rasa dan komitmen si UKM ini. Tapi ya so far sampai sekarang kita udah membantu sekitar 120 UMKM. Wow. Wah, banyak. hebat kan? Dari April ya. Dari April kita ya. Sampai sekarang saya setiap hari sekitar 7 UMKM yang kita bantu. Jadi motret dari pagi sampai sore. Wah, sibuk ya setiap hari. Iya. Setiap hari. Ya, tapi ya kita jadi semangat. Kita semangat karena setiap kita motret, kemudian hasilnya kita share ke mereka, kita bantu posting via Instagramnya kita. Banyak yang memesan via Instagram mereka, bahkan ke GoFood, bahkan ke Gojek. Akhirnya mereka ketolong ekonomi ketolong. Mereka ketolong, otomatis ojek online-nya juga tergerak juga sedikit, terbantulah ke arah sana. Nah, kalau bayangkan semua yang memiliki passion di fotografi bisa memberikan sedikit kontribusi, mungkin ini efeknya sangat luar biasa untuk seluruh Indonesia. Wah, ini benar-benar sangat menginspirasi ya. Yang tadinya foto pre-wedding, wedding, baby, akhirnya jadi fotografi, dan tapi akhirnya pun kemudian membantu yang lain. Benar-benar sangat menginspirasi Koko ini. Ya. Kalau dengan fotografer yang lainnya, apakah merasakan hal yang sama ya tuh? Mungkin ada kelompoknya Koko suka curhat dengan ini fotografer di Medan. Kalau fotografer di Medan karena genre kita lebih banyak ke wedding, mungkin yang saya kenal lebih banyak fotografer wedding. Rata-rata di dunia wedding memang rata-rata semuanya kesusahan dalam arti mereka nggak bisa melakukan kegiatan operasionalnya seperti normal. Memang ada 3 hal yang saya tangkap dari Koko, kegiatan Koko yang lakukan selama masa pandemi ini sendiri. Yang pertama, kalau dari seginya si entrepreneur, apapun yang terjadi atau tantangan apapun yang terjadi itu kan selalu bakalan menjadi kayak nggak boleh menyerah istilahnya, selalu harus cari cara gitu kan. Lalu berkaitan sama inovasi yang Koko buat, bahwa yang kemarin fokusnya di wedding fotografi, juga kepada yang lain-lain, tiba-tiba karena mati semua lini kerjaan yang dalam fotografi di Winenco, terakhirnya harus membuka istilahnya kayak cabang baru ya. Dari jadi sebenarnya nggak membuka cabang baru. Saya sendiri sih nggak pernah motret food, tapi ya karena kondisi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman kita, ya khususnya area kita sendiri lah. Jadi foto makanan, malah dulu pernah belajar foto makanan, tapi karena memang genrenya di wedding, kita memang nggak menyentuh food. Tapi setelah bulan April ini membuka wawasan kita, ternyata food ini sebenarnya kalau dilakukan oleh semua UKM di Indonesia, maka ini sangat luar biasa sih menurut dampaknya saya. Ya. Dampaknya sangat luar biasa. Saya motret food karena di rumah aja saya menggunakan tools atau kamera yang paling minim lah yang bisa dilakukan oleh semua orang. Yang standar aja ya, lensanya juga bisa pakai ya Ko ya. Motretnya juga di dalam kamar tidur, jadi ya sangat terbatas. Jadi alat-alat studio, background itu nggak bisa dibawa ke rumah. Satu lagi yang saya tangkap itu soal kolaborasi tadi, Ko. Jadi kan sekarang ini kan memang apalagi di WBI sendiri kan, yang kami ajarkan di entrepreneurship itu bukan soal kompetisi nih sekarang ini, tapi lebih kepada kolaborasi, ya kan.
bagaimana kita bisa mengkolaborasikan dengan bidang-bidang industri yang lainnya untuk istilahnya bangkit bersama, bukan hanya sikut-sikutan mau dapatin keuntungan atau profit yang sendiri, tapi justru karena kita bersama-sama jadinya menimbulkan suatu mungkin divisi baru, industri baru, atau justru profit yang bersama-sama jadinya kan. Itulah intinya dari kolaborasi. Nah, tadi nangkap dari situ deh. Benar. Keren. Iya. Milenial ini zaman kolaborasi. Betul. Jadi nggak ngerti kolaborasi, kita susah mengikuti zaman sekarang. Yes, tepat sekali. Tapi memang benar ya, maksudnya bisa melihat kayak ininya gitu, ceruknya gitu si Koko ini, ya kan, bisa melihat ceruknya, artinya di saat lagi seperti ini tapi bisa melihat kesempatan dan akhirnya berinovasi seperti itu. Terus kalau nanti kira-kira kalau kayak setelah masa COVID ini, tapi nanti pasti akan balik dong ke ini. Ya, kita akan balik kembali ke jalur utama. Atau tetap mau menjalankan food fotografi juga? Food fotografi ya, karena kita udah membantu hampir 120 dan setiap hari selalu masuk UKM yang baru yang terus memberikan kita support. Ko Darwin, buka aja satu divisi yang khusus memang nge-handle yang UKM seperti ini, karena selama ini identik kalau foto food yang ada di Medan itu selalu mahal. Iya, betul. Ya, selalu mahal. Malah kita sama sekali di bulan 4 kita sama sekali membebaskan semua biaya, free otomatis. Jadi di bulan 5 ini kita hanya mengenakan biaya-biaya yang akan dipakai untuk saat pemotretan. Misalnya kita beri spray food weight ya, kemudian properti daun atau apa. Nah, paling kita hanya ngecas biaya operasional yang enggak begitu besar lah. Ya, fair dong pastikan dari jasa yang kita lakukan. Iya, betul. Iya. Kalau Win & Co ini kita ke sejarahnya ya, Ko ya, historinya. Win & Co ini awalnya dari, bisa sharing nggak awalnya dari apa, atau hanya pertama mungkin Koko kecintaan terhadap fotografi tapi belum fokus ke wedding atau seperti apa, bisa sharing nggak ke kita, Ko? Saya pada saat pertama kali dikontak oleh Kak Asmara, jadi saya langsung tertarik karena dari semua kampus yang pernah saya kunjungin, Wilmar emang agak berbeda karena lebih mendukung passion yang saya tulis, entrepreneur. Bagaimana kita membentuk sebuah jati diri entrepreneurship mulai dari awal masuk kuliah. Nah, kalau dulu saya kuliahnya malah terbalik. Teori dulu yang lebih banyakin, setelah itu udah terjun ke lapangan bingung. Saya baca lagi dari A sampai beda dengan yang di buku. Betul. Nah, kalau kenapa saya memilih passion, malah saya kan kakek juga fotografer. Kemudian orang tua saya, papa saya juga seorang fotografer. Jadi saya sendiri juga awalnya malah saya nggak kepengen jadi fotografer karena ya kakek fotografer. Jadi kita dari kecil udah ngelihat kamera ya, apa sih yang pasti kepengen pindah profesi yang lain kan sebenarnya. Nah, di zaman aku itu dulu lagi ngetrennya, kalau sekarang kan film-film Korea. Kalau dulu itu kan film-film Jepang ya. Jepang dulu dari manga itu ya. Nah, kalau misalnya film Jepang, saya selalu tertarik dengan setiap mereka berangkat pergi ke kerja, pakaiannya rapi, jas, kemudian kelihatannya sibuk sekali, naik MRT, turun MRT, sampai malam. Jadi saya mencoba masuk accounting. Saya lulusan accounting. Nah, jadi ekonomi. Kemudian saya melamar di perusahaan Jepang di Jakarta. Jadi saya sempat bekerja 2 tahun.
Nah 2 tahun kemudian orang tua sakit yang mengharuskan saya harus balik ke Medan. Saya terpaksa harus meninggalkan pekerjaan itu. Di accounting saya merasakan tekanan dalam arti mungkin aku udah terbiasa dari kecil megang kamera. Kemudian kalau misalnya di ekonomi memang enjoy dengan kesibukannya. Yang pusing itu kalau misalnya dalam sehari nggak balance. Ya. Biasa meneraca ya. Iya, neracanya beda 100 rupiah aja kita harus kutak-katik. Iya. Di mana ini ya selisihnya? Ya, selisihnya. Ya, itu. Jadi yang saya pelajarin di dunia perusahaan Jepang pertama adalah on time. Saya diajarin gimana menghadapin pelanggan. Ya, walaupun basic saya di accounting, tapi kebetulan ownernya orang Jepang mau membimbing saya di semua lini. Jadi marketing kadang dia ketemu dengan klien, saya diajak untuk ikut. Accounting juga sama. Kemudian di dunia chef ya, kebetulan dulu kerjanya di perusahaan sushi. Oke. Sushi di area Kuningan. Jadi kliennya itu semuanya 100% orang Jepang. Jadi semuanya bahasa Jepang. Ya, jadi kita benar-benar belajar sushi itu seperti apa. Berarti selain Koko bisa masak juga ya, jadi chef juga? Enggak sih, kalau enggak lah, itu bukan profesi kita. Tapi belajar di lingkungan itu ya, pas restoran sushi itu ya. Cuma ya lingkungan chef. Nah, saya bisa membantu UMKM motret juga. Istri saya di sana karena berkat dulu itu itu membantu chef. Chef itu kalau sushi itu kan nggak bisa sembarangan diletakin di plating. Betul. Jadi dia ditusuk, kelihatan cantik, kelihatan itu bergairah kalau untuk disantap ya. Jadi beberapa chef dia ngajarin ini caranya harus begini, kenapa harus horizontal, kenapa harus vertikal, sampai ke sudut pandang kita. Jadi kalau piringnya disajikan ke depan customer, itu sudut pandang customer itu harus diperhatikan ke makanan kita. Jadi ya itulah yang membuat saya itu mengerti bagaimana membuat fotografi yang baik. Wah, menarik tuh. Ya, berarti sushi juga ada etik tersendiri gitu ya. Ya, kadang piringnya besar, tapi susinya cuma tiga slice ya. Bagaimana membentuk slice itu menjadi indah. Jadi menarik ya. Kasih sedikit lukisan, padahal cuma pakai kecap, pakai sambal. Iya. Menarik ya ini. Menarik banget. Karena yang saya tangkap dari ya, cerita Koko kan sama halnya dengan apa yang kita ajarkan juga di WBI, bahwasanya fokus utama kita itu harus memang dari sudut pandang si customer itu sendiri. Menangkap itu sehingga kita foto apa yang kita ingin perlihatkan atau produk apa yang sebenarnya kita ingin sajikan kepada si customer, jadinya bagaimana terakhirnya dia tertarik kan sama itu kalau kita lihat dari kacamata si customer itu sendiri. Ya, benar macam itu. Nggak heran kalau pokoknya akhirnya jadinya detail ya, lebih detail karena kalau fotografi itu kan memang sangat diperlukan kedetailan ya. Iya. Jadinya karena sudah terbiasa sebelumnya bekerja dengan hal-hal seperti itu. Iya. Benar-benar. Jadi ya puji Tuhan, lingkungan saya ini dari dulu semuanya orang-orang yang perfeksionis. Jadi membentuk karakterku itu menjadi sedikit ada kesalahan sedikit aja kayaknya kurang puas. Jadi berusaha sampai ke apa yang diharapkan mereka. Berarti setelah dari perusahaan Jepang itu baru balik ke Medan. Ke Medan. Oke. Ya, 8 tahun saya di Jakarta. Oh, 8 tahun. Oh, lama juga berarti ya?
Ya. Di perusahaan Jepang itu? Ya, Jepang. Saya di perusahaan Jepang ada sekitar 3 tahun, kemudian 2 tahun, hampir 3 tahun, kuliah sekitar 3,5 tahun. Kemudian, di Jakarta ya kok ya kuliahnya? Jakarta ya. Kemudian saya karena hobinya fotografi, jadi dari dulu itu memang seneng punya teman-teman fotografer. Nah, salah satunya kalau dulu zamannya kita itu zamannya Darwis Triadi. Ya. Jadi kita sering ngumpul bareng. Nah, enaknya di Jakarta itu dibanding setelah saya kembali ke Medan adalah di point sharing. Point sharingnya ya. Nah, kalau di Jawa, kenapa kita lihat Jakarta begitu cepat berkembang? Karena mereka tidak ada yang di kamus mereka itu tidak ada yang namanya nyimpan sendiri ilmunya ya. Nggak mau berbagi. Ya. Kalau di Medan nggak kebalik, mungkin karakternya memang sudah dari dulu seperti itu. Iya betul. Ngomong-ngomong, kok ikut TPC nggak kok? Toba fotografer ya dulu ada ya, masih ada. TPC. Ya, TPC pendirinya itu rata-rata teman saya. Nah, karena kita benderanya Canon kamera. Agamanya Canon. Saya bergerak netral. Netral itu artinya saya harus bisa menjadi teman dari semua organisasi. Ya. Betul. Ya, ilmu itu memang harus dibagi ya kan ya kok ya, agar ada. Ya, kalau di Jakarta benar, kalau di Jakarta enaknya kayak gini nih, kita motret wedding misalnya. Nah, kalau motret wedding misalnya tahun 2020, semuanya motretnya harganya 500.000 misalnya. Nanti 2021 kita ada semacam fotografer gathering. Kita akan kumpul semua, tergantung senioritas dan junioritas. Jadi yang senioritas nanti biasanya mereka akan membimbing kita. Yuk, saatnya kita naik 5% dari harga tahun kemarin. Jadi kita semua komitmen. Ayo, jadi karena kita semuanya kompak, kita nggak pernah dilaga oleh customer. Tergantung kedekatan kita sendiri dengan si customer nantinya kan. Ya, jadi kalau misalnya di zaman-zamannya dulu kita selalu diajarkan customer itu harus bisa memilih taste masing-masing. Yes. Mereka bukan memilih pricing, bukan harga, tapi yang mereka beli adalah karya. Nilai. Karena terakhirnya kan memang customer sendiri mempunyai taste-nya masing-masing kan. Ada yang mungkin suka suasana alam fotografinya atau suasana yang lebih modern dan sebagainya. Pada akhirnya kan itu yang dipilih kan, bukan soal pricing-nya. Betul tuh. Jadi, setiap fotografer punya karakter masing-masing. Jadi, dan taste ini kan beda-beda ya, kayak kita makan ayam penyet kan banyak sih ayam, tapi ada yang suka emas ini, ada yang suka emas itu, beda-beda kan ya. Ya benar. Ya setuju sekali, itu berarti nilainya ya Pak Dani ya. Iya itu nilai. Kita bukan menjual karena harganya, tapi memang nilai yang kita jual. Ada hal yang berbeda dari yang lain. Berarti sebenarnya Koko udah berapa tahun sebagai fotografer sekarang ini? Kalau profesinya sebagai fotografer udah berapa tahun? Profesi fotografer kalau saya sendiri dari SD kelas 4. Wow. Ya udah ikut papa sih ya. Jadi setiap minggu udah disuruh ikut motret wedding. Tapi ya udah langsung ini ya. Zaman cuma hunting aja tapi langsung. Iya, zaman dulu beda sih didikan orang tua dengan zaman sekarang ya. Ya, betul. Orang tua dulu apalagi papa orangnya ketat sekali. Kadang mau nonton Doraemon aja susah kita. Jadi kadang biasanya disuruh ikut motret, tapi ya nggak boleh langsung pegang kamera.
Oh. Jadi dulu itu kita diajarin mulai dari gulung kabel. Iya. Betul-betul dari bawah dulu ya. Ya, jadi pesan Papa sebenarnya asisten fotografer itu adalah profesi yang sangat mendukung fotografer utama. Jadi semua fotografer utama kalau asistennya jelek, fotografer utama akan terimbas juga. Nah, jadi kayak misalnya kabel kita kelihatannya simple lah, ngurus kabel aja. Tapi kabel itu mana yang nggak boleh ngelewatin atau nggak boleh kelihatan di depan umum, mana yang harus disimpan, mana yang supaya nggak kesenggol bisa jatuh, ya. Jadi kabel itu memang simple, tapi kita harus benar-benar perhatikan sedetail itu. Ya, dari kabel. Jadi dari kabel, setelah kabel udah bisa sekitar 1 tahun, nah tahun berikutnya saya jadi dalam tahun cuma ngurusin kabel aja. Di tahun kedua baru diajarin lighting. Nah, lighting itu juga penting ya. Sangat penting karena angle lighting itu yang bisa merubah struktur wajah kita menjadi tirus, menjadi gemuk, itu semuanya dari lighting. Itu saya 2 tahun. Jadi pegang kamera itu SMP baru boleh disuruh pegang. Dari SD ya? Dari SD kelas 4. Perjuangan luar biasa itu. Berarti Koko ini setuju dengan hal-hal yang tidak instan. Iya. Memang beda sih ya. Kalau nggak instan, kita bisa belajar itu detail. Kalau yang instan, detailnya nggak dapet. Iya. Apalagi zaman sekarang ini kan ya kita tahu sendirilah anak muda sekarang pengennya itu kan aku pengen cepat sukses, atau dia cari jalan pintasnya, atau kata orang kan sekarang hackable-nya itu bagaimana dia langsung aku pengen misalnya di fotografer, aku pengen cepet-cepet lah pegang kamera, padahal kan seharusnya dia mengikuti proses-proses di mana dia harus mengetahui dari detail yang paling simple pun sampai yang paling advance, pada akhirnya itu kan perlu proses ya, Bu ya. Iya, benar. Sekarang ini anak-anak zaman sekarang ini harus belajar tuh mengenai bagaimana caranya dia betul-betul harus bisa memahami betul, bukan berarti Koko Darwin ini bukan tiba-tiba jadi sukses atau tiba-tiba jadi ahli dalam fotografi, tapi memang karena satu passion, terus mau belajar terus, dan memang awalnya itu dari yang paling pertama sehingga yang paling advance. Itu harus dipahami, apalagi kayaknya di dalam bisnis apapun, justru bukan hanya dalam fotografi atau menjadi pengajar pun seperti itu. Kita kan nggak langsung jadi seorang dosen atau seorang guru, tapi jadi asisten dosen dulu, atau habis itu baru jadi dosen dan sebagainya. Memang perlu proses. Ya, jadi dalam setiap proses itu kan pasti ada masa di atas, masa di bawah, ada up and down. Jadi bisa sharing nggak kok kira-kira pengalaman Koko menyikapi saat-saat gagal, saat di bawah itu seperti apa? Ya, semua kegagalan itu adalah awal kesuksesan sih kalau menurut saya sih. Jadi setiap orang ya pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan saya sendiri sebagai fotografer juga pernah merasakan kesalahan yang paling fatal dalam profesi itu. Ya, jadi salah satunya dulu kan Papa motretnya cuma pakai kamera analog. Itu masih pakai film ya. Film jadi 135 sama 160. Tapi ya di zaman saya ini kan udah zaman transisi, zaman perpindahan dari film ke digital. Nah, dulu di masa zaman film itu, tahun pertama saya motret, saya pernah motret filmnya nggak jalan. Waduh, gagal semua berarti itu ya fotonya ya. Foto wedding pula. Foto wedding 5 lor
4 lor jalan, 1 lor nggak jalan. Jadi lor terakhir nggak jalan. Nah, bayangin itu wedding loh. Wedding itu kan momen yang nggak bisa diulang. Waduh, gimana? Ya itu saya sempat down dan sempat stres selama sebulan, tapi ya Papa selalu ngajarin bahwa semua orang pasti akan mengalami hal seperti itu. Jadi dia selalu memberikan aku motivasi. Anak kecil aja kalau naik sepeda nggak jatuh nggak akan pinter katanya. Ya, tepat tuh, betul sekali. Kita mikir-mikir, benar juga ya kata Papa ya. Terakhir ya kita ambil hikmahnya aja. Jadi kedepannya pas motret film kita perhatikan lebih detail lagi apakah filmnya jalan nggak. Nah kalau zaman sekarang, zaman milenial, ini malah sering habis motret SD card-nya hilang. Korup atau error sering terjadi. Nah bagi orang-orang yang nggak ngerti pemahaman apa sih penggunaan memory card yang baik dan benar, padahal itu simple. Oh ada juga ya, ada ininya juga ya penggunaan memory card. Benar kayak misalnya nih satu SD card ini pabriknya udah memperkirakan misalnya 1 juta copy paste ini bakal ada lifetime-nya. Jadi tapi ada orang yang mungkin karena kondisinya masih bagus, dia makainya sampai 3-4 tahun juga masih oke, tapi akan timbul problem yang tiba-tiba filenya hilang semua. Oh iya, berarti emang ada lifetime. Ada lifetime, kemudian back sector ya namanya juga hard disk ya, tapi ini kan mini disk ibaratnya. Ya jadi hampir seperti itu sih problem yang kita hadapin di zaman sekarang. Kalau dari segi jalannya bisnis sendiri, kok soal Win & Co ini kan juga sebagai bisnis kan, bisnis fotografinya. Kalau dari segi bisnisnya, tantangan-tantangan yang pernah dihadapi oleh Koko sendiri, apa saja kok kira-kira? Tantangan karena dulu kenapa milih wedding, saya kembali ke Medan itu tahun 2000-2001 itu masa milenial. Iya, betul. Di saat itu aku pulang ke Medan, tidak ada satupun fotografer candid. Oh, berarti yang di Medan Koko dulu. Masih yang resmi-resmi aja ya. Gaya resmi. Nah, kita lama di Jakarta, ya tren kan otomatis kita duluan ikutin dibanding di data ya. Jadi pada saat kita kembali, saya ngelihat bisnis Papa dari saya kuliah sampai balik juga itu terus, dan ya tetap masih film, masih album tempel ya selembar itu. Nah, kemudian saya balik, saya buat inovasi ke perusahaan Papa. Kita buat album photobook, kalau zaman sekarang katanya sih photobook. Nah, itu di tahun 2000 kita udah mulai motretnya kayak mana kata Papa. Yang di Jakarta trennya seperti ini, motretnya cuma tangan, kaki, jari, detail, air mata, detail. Nah, udah kata Papa, ya udah buka divisi baru yang khusus kamu aja deh. Takutnya klien Papa nggak bisa terima katanya. Ya udah saya coba. Saya coba. Dalam setahun cuma 2 klien. Kan saat itu ya. Belum musim ya kan, orang-orang baru kenal ya. Malah sering dimarahin, bahkan yang 2 klien tahun pertama nggak dibayar juga. Sampai nggak dibayar. Luar biasa. Iya, nggak dibayar ya karena mereka nganggap nih foto apa nih, foto kaki. Sekarang foto wajah nih, fotonya kaki. Aduh. Belum siap ya. Ya, tahun kedua Medan ini sudah mulai banyak anak-anak yang kuliah di luar mulai berpulangan ke
Medan. Ya. Kebetulan mau mencari tes seperti ini tidak ada pilihan di Medan. Jadi ya itu mungkin starting point yang bagus buat saya. Saya melihat kayaknya peluang wedding di Medan cukup besar. Nah, di saat gagal itu kok, di saat hanya 2 klien, terus rupanya klien itu pun nggak bayar juga, bisa. Apa yang menyebabkan Koko itu nggak udahlah berhenti aja lah, udah balik aja kayak model awal? Apa yang menyebabkan Koko itu terus aja di dalam visi Koko itu ini bakalan bisa? Kenapa diteruskan walaupun nggak dibayar, klien cuma 2 selama setahun itu? Ya, saya belajar banyak dari perusahaan Jepang juga. Jadi mereka selalu membuat inovasi baru, dan satu hal yang mereka menang dari Indonesia adalah komitmen. Yes, tepat sekali. Ya. Jadi mungkin dari itu yang saya pelajarin dan saya coba terapkan, walaupun belum saatnya, ya saya tetap komitmen setahun 2 klien juga nggak apa-apa, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Kita coba di tahun kedua seperti apa. Ya, betul sekali. Dan kembali lagi soal proses itu sendiri kan nggak mungkin langsung tiba-tiba berhasil 100% kan gitu kan, nggak instan. Jadi kan memang berproses kan, kembali ke itu juga yang harus kita pahami kan. Benar-benar. Iya. Dan lagi kita memang harus aware sih kalau orang itu susah menerima perubahan sebenarnya. Itu proses untuk perubahan. Padahal ya mungkin setelah berapa tahun baru ternyata yang ini udah tren. Padahal kita udah memikirkannya sebelum. Udah lama. Iya, udah lama. Ya, jadi kalau di dunia fotografi sebelum zaman media sosial begitu pesat, kita selalu ketinggalan 3 tahun dibanding Jakarta, ya, betul. Ya, tapi setelah ada media sosial, kita berpacu dengan waktu. Jadi, kalau bisnis zaman dulu, itu kan bisnisnya legenda. Dari kakek passing ke anaknya. Betul. Anaknya passing lagi ke cucunya. Ya. Sekarang kayaknya anak kita belum sampai 7 tahun pun bisnis kita udah nggak tahu sampai kemana, mau gimana passing pun bingung. Perkembangan teknologinya terlalu cepat, ya betul. Ya. Kalau ini akhirnya dari fotografi kemudian sekarang videografi juga ya kok ya? Ya, jadi karena permintaan masyarakat ya, pasar. Sekarang maunya orang all in. Ya, semuanya di satu tempat, jadi ya mau nggak mau. Tapi kalau misalnya memang nggak punya tim di video, kolaborasi aja zaman sekarang gampang lah. Ya. Oh ya, itu tadi kolaborasi dengan yang Oke. Terus kemarin nih saya lihat nih IG-nya Koko udah mulai ada kayak foto virtual, gimana ya, foto online seperti itu. Itu gimana? Maksudnya kira-kira ininya gimana ke depannya? Bakal ini nggak, trennya itu bakal ini nggak kira-kira menurut Koko? Bakal ada nggak foto virtual seperti itu? Foto virtual sebenarnya itu foto yang dilakukan jarak jauh. Iya. Kita cuma motret via dari layar komputer atau dari layar handphone. Tapi nanti saya lihat sih kalau misalnya COVID ini sudah selesai, maka virtual itu juga akan selesai. Bukan yang sustainable ya? Iya, karena dia hanya sesaat. Karena kita nggak bisa keluar rumah mau nggak mau melakukannya via layar virtual. Banyak sebenarnya inovasi yang dilakukan sama Koko. Ya, tapi kalau misalnya bagi teman-teman yang suka motret, bisa lihat di Instagramnya saya. Di mulai bulan 5 ini saya ada buka beberapa tips motret di rumah aja. Wah, sangat membantu tuh. Nah itu kalau yang hobi fotografi tuh, langsung ke Instagramnya Koko Darwin Wu. Di mana kok? @darwinwu.
underscore DW. Underscore DW, oke. Itu ya. Kita taruh di Instagramnya. Before afternya saya ngajarin di sana. Jadi afternya seperti apa, before-nya seperti apa, tipsnya, settingan kameranya seperti apa, saya sharing di sana. Wah, mantap. Jadi kira-kira kepikir nggak sih kok mau buat sekolah fotografi? Enggak sih, kalau sekolah fotografi zaman sekarang kayaknya semua udah bisa dilihat dengan di Google, YouTube. Sekarang udah gampang. Tapi itu tadi kan, kadang-kadang mungkin kalau kita lihat dari Google juga ada rasa nggak puas, nggak bisa nanya gitu loh. Dan terkesan instan sih sebenarnya kalau saya rasa. Tetap kita harus ada gurunya sih kalau saya ya. Mentor ya. Mudah-mudahan lah kampus Wirmar bisa buka divisi fotografi. Kalau nggak salah ada UKM-nya kan Kak ya? UKM fotografi kayaknya ada di WBI kemarin saya lihat. Iya, nanti kita ini ke mahasiswa untuk hunting dulu awal-awalnya ya kan kok. Mungkin ini kita udah pernah sih ya, pernah lomba foto Canon atau gimana dulu, kita kerjasama dengan Politeknik ya kok ya? Kalau dengan Wirmar kemarin itu seminar ya. Fotografi. Ya. Dari Canon ya kalau salah ya. Dari Canon benar ya. Iya. Ini yang terakhir ya, kira-kira ya kok, apakah sudah merasa cukup dengan kondisi yang sekarang atau gimana? Kalau cukup sih, semua orang kan selalu ingin terus belajar. Ya, jadi mungkin saat ini kita puas kondisi foto hari ini, belum tentu besok-besoknya kita nggak mau belajar lagi. Jadi bagi saya itu belajar itu adalah bukan hal yang mustahil ya. Walau usia sampai ke umur 60-70 tahun, kita tetap bisa belajar, ya mungkin itu jauh lebih baik. Setuju. Never ending learning ya Ko ya. Benar-benar. Satu hal yang kalau saya motret wedding itu, kadang saya memilih negara yang saya belum pernah kunjungin. Otomatis saya harus belajar dari budayanya negara itu seperti apa, jam MRT-nya seperti apa, kemudian wilayah sekitar itu kalau misalnya mau belanja makanan ringan itu harganya berapa. Perlu riset semuanya. Kita ya. Kemudian jam-jam yang terbaik untuk mataharinya di setiap negara berbeda-beda. Jadi kita belajar dari A sampai Z karena customer itu kan maunya terima bersih. Jadi setelah kita belajar baru kita sharing. Iya, ini saya sangat suka ya poin yang seperti ini kok. Artinya ketika klien itu inginnya seperti apa, kita harus lebih tahu lagi, harus menggali lebih dalam lagi sebenarnya kebutuhan klien itu seperti apa sih. Karena kadang-kadang mereka mungkin tidak bisa mengungkapkannya gitu kan. Jadi kita sendiri yang harus menggali seperti itu. Dan itu yang kadang-kadang anak-anak sekarang tidak miliki loh kok. Maksudnya fotografer anak-anak muda sekarang kalau saya lihat ya, mereka itu tidak bisa gitu menggali hanya moto-moto gitu aja gitu. Detail hal-hal detail seperti itu yang perlu sebenarnya dibangun untuk anak-anak muda. Karena kan seharusnya kan sebuah foto itu bisa bercerita kan, ada story di belakang sebuah foto itu ya. Ya, kalau saya sendiri, saya selalu kepengen membuat foto wedding itu timeless. Timeless itu sampai ke anak cucu kita, fotonya itu nggak akan kelihatan kuno. Kita harus memikirkan gimana cara motret biar kesannya itu timeless. Jadi apa yang bisa membuat foto itu kelihatan kuno biasanya di fashionnya, di bajunya. Tapi yang namanya chemistry ini nggak akan berubah sampai ke cucu-cucu kita untuk melihat foto-foto yang misalnya kalau kita lihat foto Habibie Ainun kita misalnya
chemistry saat mereka muda, saat pacaran. Nah, chemistry ini yang nggak bisa dibeli. Jadi fotografer itu harus bisa melihat poin ke sana. Ya, betul sekali. Ya, tapi kalau misalnya saya lihat zaman-zaman sekarang kan orang lebih banyak motretnya hanya menjual pemandangan. Hanya menjual tren. Saya motretnya di sini, saya fotonya di Jepang, saya fotonya di Paris, tapi chemistry-nya nggak ada. Nggak dapat ya. Nah, kalau chemistry-nya nggak ada, itu hanya akan bakalan nanti kalau gaun pengantinnya taruhlah 30 tahun ke depan lagi. Kuno ya lewat foto itu. Ya, betul. Jadi kok kalau misalnya nih, ada nggak pesan-pesan kepada mungkin anak-anak muda, mahasiswa yang ingin memulai, apakah menjadi fotografer atau memulai bisnis sekalipun, ada nggak kira-kira tips dan pesan-pesan yang bisa Koko berikan kepada mereka? Kalau ini khususnya buat fotografer, pecinta fotografer atau semua mahasiswa-mahasiswi? Mungkin dua-dua kali. Mungkin ada yang mungkin passionnya di fotografer, juga mungkin yang ingin secara umum membuka suatu bisnis nantinya. Ya, kalau saya lihat di zaman sekarang ini kan zaman yang paling terbuka ya. Benar sih, zaman sekarang lebih terbuka. Apa yang bisa kita pelajarin adalah kita harus bisa menggali passion kita seluas-luasnya. Jadi, kalau saya sendiri misalnya hobi motret, ya kalau bisa ya jangan belajar motret aja. Belajar masak, belajar ini, belajar itu, nari, nyanyi, apalah passion yang bisa kita gali, karena kita sendiri nggak tahu passion kita sebenarnya di mana. Nah, nanti setelah kita sudah mulai mengembangkan bisnis, passion ini salah satu yang menentukan kalau di zaman sekarang. Orang itu nggak bisa stres bekerja. Ada orang yang dia bisa bekerja sampai jam 1 pagi. Betul. Ya, karena passionnya, karena dia hobi, karena dia suka dengan pekerjaan itu. Maka kadang tidak merasakan kelelahan, malah dia happy terus gitu. Besok disuruh jam 4 bangun juga dia semangat lagi. Semangat lagi. Passionnya di sana gitu. Ya. Tepat sekali memang. Misalnya zaman sekarang nih kena COVID, yang bisa bangkit ya karena yang punya passion banyak. Betul sekali. Ya, jadi bukan kayak misalnya kita motret ya, tapi di luar dari motret saya mungkin hobi desain ya. Sekarang jasa-jasa ngedesain logo, ngedesain label-label lagi marak-maraknya. UMKM lagi buka semua. Ya, jual hamburger tapi nggak punya logo, cari mana? Cari ya di Instagram. Betul. Ya. Intinya memang harus mulai dari passion ya. Benar. Bahkan yang passionnya tukang makan aja pun bisa bertahan. Iya, betul sekali. Iya. Itu sering juga tuh saya contohkan kalau misalnya di kelas kan mengenai sebenarnya apapun kalian suka, passionnya mulai dari situ. Apakah memang misalnya nih passion kalian pun tidur, itu pun bisa dijadikan bisnis sendiri. Misalnya ya siapa sih yang nggak butuh bantal misalnya kan? Orang yang suka tidur kan biasanya pasti tahu dia bantal yang enak itu seperti apa. Benar. Kayak sekarang lah. Saya lihat sih nanti makin lama makin banyak kok orang stres. Jadi ya sekarang passion yang bisa menghibur orang aja lagi naik juga. Yes, betul. Ya kan? Jadi kadang kita lihat Instagram kepengen cari ini udah jenuh nih kerja, pengen cari konten-konten lucu. Ya kadang kita ngelihat ya lawakan yang sederhana yang bisa dilakukan dimanapun naik lagi membutuh. Betul sekali. Ya. Oke, ya mungkin ini udah bisa kita akhiri. Ini sangat menginspirasi sekali ya Ko ya. Perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi anak-anak muda, khususnya mahasiswa kita ya Ko ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada talk show yang offline kita bisa undang ya Ko ya. Boleh, ditunggu dengan senang hati. Iya.
Ya, jadi ini saya sangat berterima kasih, saya dan Pak Dhani berterima kasih kepada Ko Darwin, sukses selalu, semoga sehat-sehat ya kita semua. Okay, ya, terima kasih. Terima kasih Ko. Ya, terima kasih ya Ko. Yuk, ya.